Terus kalau kita melihat kemarin putusan MK yang memenangkan paslon nomor 2 itu dari tim Bapak sebagai kuasa hukumnya 03, paslonnya Ganjar Mahfud, gimana mandang putusan tersebut? Ya pertama, saya harus katakan saya kecewa dengan putusan MK. Ya. Karena MK itu tidak boleh ya, hanya sebagai mahkamah kalkulator, hanya melihat angka. Ya. Karena fokus MK, mandat MK itu seolah-olah hanya mengenai perolehan suara paslon dan juga mengenai perbedaan perolehan suara. Nah, kalau itu yang menjadi mandat dan mau dilembagakan seperti itu, ya nggak perlu ada sidang di MK. Ya auditor aja yang hitung angka. Kalau hanya itu persoalannya. Tapi kan pemilu itu tahapannya ada pra pemilihan, pada saat pemilihan atau pencoblosan dan pasca pemilihan. Nah, suara yang dicoblos pada tanggal 14 Februari itu adalah suara yang dihasilkan dari pra pemilihan. Nah, pra pemilihan ini kan termasuk pendaftaran, sosialisasi, kampanye dan sebagainya. Dan di situ banyak terjadi hal-hal yang bisa disebut sebagai conditioning untuk pemilih. Jadi pemilih itu sudah di-conditioning, sudah didikte oleh apa yang terjadi pada pra pemilihan atau pra pencoblosan. Kampanye, ya, itu kan sangat banyak diberitakan. Tapi di situ kan banyak intimidasi, banyak tekanan, ya, banyak bansos, ya, banyak kriminalisasi. Nah, kalau saya kepala desa, saya bagi-bagi bansos sih, dan kemudian saya bilang nih kepada semua warga saya, kamu mesti memilih paslon A atau paslon B. Pasti mereka milih paslon A atau paslon B. Kalau bupati kampanye melalui organ-organnya, kepala dinasnya, pasti juga dia akan ya mendapatkan suara pemilih. Nah, oleh sebab itu kita mesti mempertanyakan apakah pemilih yang datang ke bilik suara, ke TPS, itu memilih dengan bebas, jujur, dan adil. Ya, luber ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Nah, kalau itu terpenuhi, oke, ya, suara itu sah, suara itu legitimate. Tapi banyak sekali orang yang sudah didikte karena dia sudah terima bansos, karena dia diintimidasi, karena dia ditekan, akhirnya dia milih sesuai dengan pesanan. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya MK harus lebih cermat, ya, lebih jeli, ya, melihat kasusnya. Bukannya Pak Todung kan di lapangan tuh banyak juga paslon-paslon yang lainnya yang 1, 2, 3 itu semua juga ada yang melakukan tadi itu yang mungkin mempengaruhi pemilih supaya memilih mereka caleg-caleg kan pasti sudah ya, umum terjadi. pasti semua calon semua paslon ya dengan tim kampanyenya melakukan hal semacam itu. Dalam batas-batas yang wajar itu menurut saya oke. Tapi ketika menggunakan kekuasaan, nah itu yang tidak oke. Ketika itu menggunakan dana APBN, itu yang tidak oke buat saya ya. Makanya sebetulnya memang mesti ada keberanian MK untuk melihat itu. Tapi bansos yang disalurkan waktu itu kan tidak langsung menyebutkan ini pilih ini Oh, atau foto ini. dalam kesaksian tuh ada kok. Ya. Oh, ada. Jadi saksi-saksi fakta yang kita ajukan itu datang bawa bansos, ya, 1 karung beras. Situ ada fotonya paslon 02. Ditunjukkan sama hakim ya. Ya kan? Itu mungkin dari tim kampanye, barangkali tim kampanye sendiri, bukan dari APBN kali atau gimana? Nggak mungkin. Itu bansos kok. Ya. Bansos yang memang ada jadwalnya ya, ada anggarannya di APBN bansos itu. Ya, jadi mereka itu dipanggil oleh kepala desa, ya. Nah, dikatakan bahwa ini dana dari Pak Jokowi, ya. Ini untuk memilih paslon tertentu, ya seperti itu. Ya, itu diungkapkan oleh pemilih-pemilih yang jadi saksi di MK. Terus kemarin kan kita baru wawancara Prof. Oce Kaligis. Beliau salah satu tim hukumnya Paslon 02 Prabowo Gibran. Beliau katakan bahwasanya gugatan dari paslon yang lain itu
sedikit amburadul, maksudnya mencampur adukkan migrasi suara dengan diskualifikasi. Menurut Bapak gimana? Saya nggak tahu ya, apakah dia baca atau enggak ya. Tapi kalau dia baca, saya sangat percaya bahwa permohonan PHPU yang diajukan tahun 2024 ini adalah permohonan PHPU yang sangat komprehensif jika dibandingkan dengan permohonan PHPU tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Itu kalau lihat ya, bukan lihat dari tebalnya aja. Permohonan PHPU yang kami ajukan itu 161 halaman. Dan kita punya banyak sekali keterangan ahli. Ya. Ada 10. Ya. Nah kita juga punya melihat banyak sekali amicus curiae. Ya. Ada 44 yang masuk. Paslon 2 mungkin 1 atau 2. Ya. Paslon 2 itu 1 atau 2 amicus curiae. Jadi yang paling banyak itu kita. Ya. Kita tuh ya berdialog dengan banyak pihak. Saya tuh setiap keliling ke daerah tuh bicara dengan akademisi, dengan profesor-profesor yang senior, bicara mengenai concern yang mereka mengenai Indonesia. Nah, concern yang mereka mengenai Indonesia itu salah satu adalah mengenai Pilpres. Kok bisa Pilpres ya, itu sangat banyak nepotismenya. Ya. Nah, itu yang menjadi concern mereka gitu. Ya. Kok nepotisme itu begitu telanjang dalam proses Pilpres ini. Oleh sebab itu mereka ya menulis surat, menulis amicus curiae. Ya. Nah, saya tidak melarang ya siapapun untuk jadi capres dan cawapres, siapapun untuk menjadi gubernur atau bupati. Tapi tidak boleh melanggar ya hal-hal yang sangat prinsipil seperti nepotisme itu. Ya. Dalam hal putusan MK kemarin maksudnya Bapak? Ya apa saja ya. Dalam MK kemarin itu sangat nepotis gitu ya. Putusan MK nomor 90 ya, tahun 2023 itu nepotis. Ya. Nggak bisa dibantah. Bukannya itu adalah kolektif karena kan hakim MK-nya banyak. Katakanlah itu kolegial, kolektif kolegial, tapi kan di situ ada seorang yang namanya Anwar Usman. Anwar Usman itu kan paman dari Gibran. Ya kan? Nah, Gibran itu adalah anaknya presiden. Nah, itu hubungan-hubungan yang sangat kasat mata, telanjang, tidak perlu didiskusikan. Menurut saya sih, itu udah nepotis. Ya. Nepotisme itu yang dilarang oleh TAP MPR ya, tahun 1999. Dilarang oleh undang-undang ya, tahun 1999. Tidak boleh ada nepotisme. Nah, oleh sebab itu menurut saya, ya, ini sangat-sangat melukai perasaan rakyat banyak, ya. Melukai perasaan para guru besar yang ngajar di fakultas-fakultas di seluruh Indonesia. Nah, kita nggak pernah melihat banyak sekali guru besar, profesor yang ya ikut membuat pernyataan-pernyataan ya untuk dan atas nama kampus di seluruh Indonesia. Nah, menurut saya ini belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini. Apakah dalam Pilpres tahun 2004, 2009, 2014, 2019 itu terjadi? Tidak terjadi. Nah, sekarang baru terjadi. Jadi ini tanda-tanda zaman bahwa ada sesuatu yang salah dalam Republik ini. Bukannya semuanya kembali kepada rakyat nanti, yang kan kemarin rakyat yang memilih di TPS. Ya, saya udah kata-kata di rakyat itu memilih dia bebas atau tidak. Ya, apakah pilihan itu jujur dan adil atau tidak? Kan itu persoalannya. Nah, menurut saya perilaku pemilih itu sudah ditentukan pada saat sebelum pencoblosan. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan besar buat kita sebagai bangsa. Karena pemilu dan Pilpres akan diadakan lagi pada tahun 2029. Nah, apakah kita akan mengulangi hal-hal yang seperti yang terjadi pada tahun 2024 ini? Nah, itu sangat-sangat berbahaya kalau itu dilakukan. Ya. Ya, jadi menurut saya kita seharusnya sadar bahwa rakyat itu tidak bodoh. Gitu.